Halo, selamat malam teman-teman, dan kembali lagi di channel Signal Analisa. Seperti biasa, kita akan analisa market pair gold dan bagaimana keadaan pair gold ya. Akankah dia akan naik lagi atau turun ya? Oke, kita langsung aja buka ya. Yang kita fokuskan adalah di area sini aja ya, teman-teman. Nah, oke, kita langsung buka di time frame 1 jam aja. Bagaimana struktur market sekarang? Oke, kita lihat dari tren dari sini ya. Saya buka H4 aja. Oke, di sini saya lihat trennya dari sini ya. Saya mulainya dari sini aja. Oke, ini adalah higher high ya. Kemudian marketnya turun, teman-teman, turun ya. Dan di sini dia buat struktur baru ya. Jadi trennya begini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini karena saya lihat sini dia ambil candle sebelah kirinya yaitu inside bar. Dia inside bar, dia ambil kemudian turun, maka ini disebut juga struktur internal masuk, kemudian dia turun sampai bawah sini. Nah, kita dapat ya teman-teman, ada dua struktur. Lanjut kita lihat turunnya sampai mana, kemudian naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi ya. Nah, ini kena nggak ya internal strukturnya? Dia tidak kena, jadi saya nemukan bahwa ini termasuk lower low ya. Market naik, turun, ini di sweep ya. Saya kasih tanda X aja di sweep. Kemudian marketnya naik lagi dan seperti biasa ya. Inilah inducement ya. Kemudian ini sweep biasa ya, sweep market, dia membentuk struktur internal dan harusnya dia menjadi breakout structure, tapi ternyata dia tidak membentuk breakout structure karena di tren turunnya ini ya, di tengah strukturnya dia tidak close candle ya, dia hanya wick aja, dia tidak close candle. Kemudian market naik dan lihat, ketika market naik, ini adalah inducement yang baru ya, inducement yang baru. Dan ya, market naik sampai ke atas dan break ke bawah lagi ya. Ketika dia break ke bawah, maka ini jadi break market structure ya. Kita dapat bahwa tren swing high dan swing low yang valid itu ada di sini sama di sini. Oke, kita langsung cari trennya. Marketnya dia naik, saya ingin dia trennya itu ngebuat inducement ke bawah, tapi ternyata dia tidak ambil inducement. Maka yang saya lihat di sini adalah area, kalian harus pelajarin ya, eh, SNR tuh berfungsi juga ya. Jadi kayak misalnya pola begini, kalian ambil area ini juga bisa. Misal ini awal support, di break maka ini jadi resisten, itu juga bisa. Maka ini kalian lihat, ini marketnya naik, kemudian turun, kemudian naik lagi, dia turun lagi ya. Nah, ini area breaker blocknya masuk ya. Nah, jadi kalian bisa masuk area sini ya. Kalian ambil dari mana? Ambil sini aja. Nah, atau kalian ambil BPR. Nah, ada BPR sini. Di sini ada fair value gap sebelah kiri. Nah, ini juga ambil. Dan sini juga ada fair value gap. Maka itu area entry yang sangat indah. Dan lihat, tren langsung turun ya. Tren langsung turun. Dan sini kita bisa dapat keuntungan ya kalau kita entry sell di sini ya. Tapi ingat,
nggak mungkin kita TP-nya gimana ya, harusnya kan TP-nya sampai di bawah ini ya teman-teman, tapi lihat dia trennya tiba-tiba naik dan kena SL. Tapi yang pelajaran yang kita dapat hari ini adalah bahwa kita sebaiknya entry TP SL itu kalau bisa masuk antriannya jangan terlalu tinggi-tinggi amat ya. Karena apa? Karena nggak mungkin kita terus trade seperti itu ya. Kita cuman pakai teknik smart money concept tuh sebagai area probabilitas bahwa ini ada potensi chance untuk turun ya. Nah, yang kita pakai teknik di sini adalah nanti kalau kalian sudah menemukan pola chance-nya bakalan turun ya, karena maka strukturnya bakal turun, biasnya turun ya, nemukan bias. Di sini kalian bisa manfaatkan pola candle saja ya. Di sini kalau kalian melihat pola candle, misalnya contoh ada bearish engulfing, contoh ini bearish engulfing, kalian bisa sell aja di sini. Nah, ini kan ada bearish engulfing ya. Ini ada bullish, kemudian sini ada candle turun ya. Nah, di sini kalian bisa entry sell. Ketika udah jadi di tempera 4, kalian bisa sell stop ya. Dan TP kalian itu kalau bisa 100 pip atau 150 pip udah cukup. Gitu teman-teman. Nah, lihat ketika market sudah berada di area point of interest seperti ini ya. Lihat. Dari sini ada chance gitu untuk naik ya. Lihat. Di sini ada candle doji juga. Dan itu juga termasuk area kalau kita entry itu bisa ada potensial chance naiknya. Nah, kalau kalian lihat order block itu kalau bisa cari candle yang warna bearish ya. Cari candle yang bearish. Nah, misalnya ada candle bearish di sini, itu area entry yang bagus untuk pembalikan. Nah, kalau misalnya di atas, cari candle bullish ya yang terakhir. Nah, ini kan dia ambil cuman bearish saja. Jadi nggak saya sarankan cari candle yang bullish itu. Nah, contoh di sini candlenya, lihat. Marketnya kan naik nih, udah anggap aja ini break ya. Anggap aja ini break dan ini belum jadi change of karakter ya. Nah, kenapa? Karena dia belum nutup candle dan sekarang baru nutup candle ya, tutup candlenya ada di sini dan jadilah change of karakter. Jadi kita dapat bahwa ini biasnya sedang naik ya. Ini kan awalnya turun, kemudian dia naik. Oke, sekarang kita fokus bias dari low ya. Mana low-nya di sini kan? Kalau kita sudah dapat biasnya market structure shape seperti ini, yang harus kita lakukan adalah apa? Kita mulai lagi dari bawah. Dari sini teman-teman. Nah, yang kita anggap bahwa ini adalah lower low yang valid. Oke. Kemudian di sini dia buat inducement ya. Break. Oke, di sini dia ambil area point of interest ya. Dan dia market naik. Oke, dia marketnya naik teman-teman. Dan ini jadi break market structure. Kemudian marketnya turun lagi. Jadi di sini dia ambil inducement. Lihat teman-teman. Dia ngebreak lower low, tapi dia tidak valid jadi change of karakter karena dia nutup candle-nya tidak jadi terjadi ya. Dia tidak nutup candle, dia hanya wick dan dia ngambil area order block sini juga. Dia balik lagi ke point of interest yang tadi ya. Sekedar ambil sweep liquidity aja ya. Dia ngambil sweep liquidity, market langsung naik dan jadilah break of structure. Dan kita tahu bahwa tren makin hari makin naik ya. Dan kita lihat lagi market struktur seperti ini ya, turun naik dan ini ada inducement. Kita lihat diambil tidak, dia tidak ambil. Kemudian market naik lagi ya. Sweep liquidity-nya belum diambil, kemudian turun lagi, naik lagi. Oke, sampai di sini puncaknya. Dan di sini dia sweep liquidity ya. Dan dia di sini inducement ambil, kemudian ini jadi swing high
ya, yang valid ya. Jadi ini higher high. Kemudian market turun ya, turun sampai mana? Sampai di sini ternyata marketnya turun. Tapi kita lihat dulu secara Fibonacci, kita akan tarik area dari sini ya ke atas. Oke, ternyata market ngambil golden rasionya ya di sini 0,6118, itu area yang marketnya bergerak ya, mantul ke atas, dan market, lihat ya, marketnya langsung naik ya. Oke, bagaimana kita tahu bahwa market di sini adalah nanti bakalan mantul ya, karena satu sisi dia berada di area golden ratio ya, itu juga ada chance untuk naik, dan sini juga ada candle hammers ya, bullish. Nah ini juga ada indikasi bahwa market langsung naik ya, begitu teman-teman. Oke, market ketika naik maka ini jadi break of structure lagi yang baru. Nah di sini teman-teman, jadi kita dapat struktur lagi ya yang baru dari lower low, higher high, higher low ya, higher low. Kemudian ini kita cari higher high. Di mana higher high-nya? Ketika dia break, kita lihat di sini inducementnya diambil tak? Ternyata diambil teman-teman. Nah ini diambil, dan high ini jadi high yang valid, dan ini adalah higher high. Dia akan potensi turun ya. Jadi untuk gold sekarang adalah dia akan turun ya teman-teman. Dia ada chance turun. Dia ada chance turun ke bawah. Nah, tak turunnya sampai mana? Yang pasti dia tidak melebihi swing low ini. Gitu. Ini ada chance turun untuk gold. Oke. Sekarang kalau kita tahu biasnya akan turun, kita cari area mana kemungkinan dia mantul. Kalau kita gunakan Fibonacci lagi, kita tarik ke atas. Nah ini ada chance dari 0,6118 itu ada. Kalau kita lihat di 0,6118 itu adalah area support and resistance juga ya, area pemantulan yang sangat baik ya, dan ini juga area support resistance ya. Kemudian di bawah juga ada. Nah ini kita dapat area entry di sini. Nah kalau kalian menggunakan support and resistance nih, kalian tunggu aja market break ke bawah ya. Sorry, sampai sini aja ya. Oke, kalian tunggunya market break ke bawah. Ini ada chance ke bawah. Nah itu penting yang menggunakan smart money concept kalau kita tahu arah trennya. Nah sekarang market potensi bakal turun nih kalau dia break ke bawah ya. Dan di sini kita lihat golden rasionya 0,6118. Nah apakah dia akan break lagi ke bawah? Ya ada chance juga ke bawah lagi teman-teman. Dan lihat, cari Fibonacci ya, itu dari tariknya dari swing low sampai swing high, dan di sini dia di angka 1 tuh jangan sampai break. Nah cara menemukan point of interest yang benar-benar bagus, kalian cari di time frame daily ya, karena saya buka H4 maka saya buka di daily ya. Nah di daily ini kalian lihat, kalian cari fair value gap yang besar ya, itu ada chance untuk marketnya ke sana ya. Dan ternyata marketnya saya ngelihat ada fair value gap di sini. Dan jadi kalau kita lihat secara pergerakan marketnya, bahwa harga akan turun ya, turun sampai di golden fair value gap ya. Sepertinya dia akan turun seperti ini teman-teman. Oke, dia turun. Nah di sini dia false break ya, di situ dia ada chance untuk false break. Kayak situ kita akan entry buy lagi di sini. Dan targetnya masih bisa ke atas ya. Itu untuk golden rasionya kita pakai ya, dan ini pair gold. Oke, itu aja teman-teman, sekian dari video saya. Terima kasih dan selamat malam teman-teman.